Hujan turun perlahan di jendela apartemen Rina, membentuk jejak air yang menetes di kaca bening. Dari dalam, aroma kopi dan bunga mawar putih memenuhi ruangan kecil itu. Rina duduk di depan laptop, menatap desain undangan pernikahannya yang sudah hampir selesai. Ia menyesap kopi dengan senyum kecil di wajahnya. Dalam sebulan, ia akan menikah dengan Damar, lelaki yang ia kenal 3 tahun lalu, lewat proyek desain interior. Rina bukan gadis yang mudah jatuh cinta. Hidupnya dipenuhi kerja dan tenggat waktu, tapi Damar datang seperti udara segar, humoris, sabar, dan punya cara bicara yang membuatnya merasa aman. Damar bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan properti. Ia terbiasa dengan hal-hal besar. Dengan bangunan tinggi dan rencana matang, mungkin itu sebabnya hubungan mereka terasa stabil. Semuanya terencana, rapi dan tanpa drama berlebihan. Malam itu, Damar datang membawa 2 kotak kue basah dan setumpuk katalog lokasi pernikahan. "Aku punya ide," katanya sambil duduk di sebelah Rina. "Bagaimana kalau kita cari tempat yang beda dari yang lain? Bukan ballroom hotel atau pantai, mungkin yang ada sejarahnya." Rina terkekeh. "Sejarah? Maksudmu kayak museum?" "Bukan, aku dengar ada bangunan tua di pinggiran desa Cendana. Bekas rumah Belanda zaman dulu, sekarang disewakan untuk acara, kayak villa klasik." "Gitu." Damar membuka ponselnya dan menunjukkan beberapa foto. Bangunan dengan dinding putih kekuningan, jendela tinggi berukir, dan taman besar di depannya. Di bawah langit sore, tempat itu memang tampak indah. Meski ada kesan sunyi yang aneh, Rina menatap foto-foto itu lama. Ada sesuatu di sana yang menarik hatinya, bukan karena keindahannya semata, tapi suasananya yang seolah menunggu untuk diceritakan. Tempatnya keren banget, tapi agak jauh dari kota ya. Damar mengangguk. "Sekitar 2 jam perjalanan, tapi worth it. Aku sudah kontak pengelolanya. Bisa kita survei minggu depan." Rina menatapnya ragu sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku ikut kamu. Aku pengen lihat langsung." Beberapa hari kemudian, di tengah pagi yang mendung, mereka berangkat menuju desa Cendana. Mobil mereka melaju melewati jalan berliku dengan pepohonan rindang di kiri kanan. Udara terasa berbeda, dingin dan lembab seperti menyimpan sesuatu yang lama. Begitu sampai di depan gerbang rumah tua itu, Rina menatap takjub. Bangunannya besar, berdiri kokoh di tengah halaman luas dengan pagar besi yang mulai berkarat, dindingnya diselimuti tanaman rambat, dan beberapa bagian genting tampak mengelupas. Namun justru kesan tua itu yang membuat tempat ini terasa menawan. Ada keanggunan masa lalu yang sulit dijelaskan. "Cantik banget, Mar," ujar Rina pelan. Damar tersenyum, bangga karena pilihannya disukai. Mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Pak Karto, penjaga rumah itu. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, namun suaranya masih tegas. "Dulu ini rumah keluarga bangsawan Belanda. Sekarang disewakan untuk acara-acara resmi. Tapi jarang yang mau." "Nak," katanya sambil mempersilakan mereka masuk. "Kenapa jarang, Pak?" tanya Damar penasaran. Pak Karto menunduk sesaat, lalu menjawab datar, "Mungkin karena tempatnya terlalu tua. Orang kota lebih suka gedung modern." Rina menyusuri ruang demi ruang. Dindingnya dipenuhi lukisan wanita bergaun putih. Beberapa catnya terkelupas dimakan waktu. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung besar di tengah ruangan menambah kesan megah. Tapi ada juga aura sunyi yang tidak biasa. Saat melewati lorong belakang, Rina berhenti sejenak. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari arah tangga kayu di ujung ruangan. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang menggerakkan tirai lusuh. Tempat ini punya nuansa misterius. "Ya," katanya sambil tersenyum tipis. Damar menatap sekeliling. "Itu yang bikin beda. Kalau kita dekorasi dengan tema klasik, pasti keren banget. Kamu yang paling tahu soal detailnya." Rina tertawa kecil. "Aku suka, tapi aku nggak mau kalau tempat ini angker." "Loh," Pak Karto hanya diam di belakang mereka. Matanya sedikit sayu. "Rumah tua memang banyak ceritanya, Nduk. Tapi kalau kalian niatnya baik, insya Allah aman." Setelah berkeliling hampir 2 jam, mereka kembali ke teras depan. Rina sudah yakin, tempat itu yang ia inginkan. "Aku bisa bayangin dekorasinya. Lampu-lampu kecil di taman, meja panjang di halaman, dan aku jalan di antara bunga melati putih," katanya penuh semangat. Namun malamnya,
Ketika mereka pulang ke rumah keluarga Damar untuk makan malam, suasana berubah. Ibu Damar, Bu Ratna, langsung menatap serius begitu mendengar rencana mereka. Kalian mau menikah di rumah itu? Suaranya meninggi. Kamu tahu nggak, dulu di tempat itu pernah ada pengantin mati. Rina terdiam menatap wajah calon mertuanya. Pengantin mati? Iya, sahut Bu Ratna cepat. Kata orang desa, dulu ada perempuan yang dibunuh di malam pernikahannya. Sejak itu, siapapun yang menikah di sana, nasibnya nggak baik. Damar menghela napas, berusaha menenangkan. Bu, itu cuma cerita lama. Semua desa pasti punya mitos seperti itu. Sekarang rumah itu dikelola profesional. Nggak mungkin masih ada hal-hal begitu. Namun Bu Ratna menggeleng kuat. Kamu tahu nggak? 2 tahun lalu ada pasangan yang juga nikah di situ. Suaminya meninggal seminggu setelahnya. Kamu masih mau ambil risiko? Rina menelan ludah. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Tapi ia tidak mau memperlihatkan ketakutan. Bu, saya menghormati kepercayaan ibu. Tapi saya rasa semua itu kebetulan. Kami sudah cocok banget dengan tempatnya. Malam itu perdebatan berlangsung lama. Rina berusaha meyakinkan calon mertuanya bahwa tidak ada hal mistis yang perlu ditakuti. Ia bahkan menjanjikan akan melakukan doa bersama sebelum acara. Agar semua lancar, akhirnya Bu Ratna menyerah meski wajahnya masih penuh kekhawatiran. Beberapa hari kemudian, Rina dan Damar menandatangani kontrak sewa tempat itu di kantor pengelola. Di luar, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Petir menyambar di kejauhan, dan hujan turun deras mengguyur kota. Di balik kaca jendela kantor, tetesan air mengalir seperti garis-garis peringatan dari langit. Rina menatap hujan itu dengan senyum kecil. Kayaknya ini pertanda bagus ya. Katanya hujan itu berkah. Damar menggenggam tangannya. Berkah sayang, pertanda langit ikut merestui kita. Namun di luar sana, di balik rinai hujan dan kabut yang turun perlahan, bayangan samar tampak berdiri di taman rumah tua di desa Cendana. Sosok wanita mengenakan kebaya putih. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menatap ke arah langit dengan pandangan kosong, lalu menunduk pelan. Seolah berbisik pada angin malam, janji sudah diucapkan. Sekarang giliran waktuku menagih. Hujan semakin deras, sementara tanda tangan Rina dan Damar baru saja menempel di kertas kontrak. Tinta hitamnya mengering di atas lembar perjanjian, mengikat bukan hanya antara manusia, tapi juga antara dunia yang hidup dan dunia yang menunggu di seberang. Seminggu kemudian, langit pagi tampak kelabu ketika Rina dan Damar berangkat ke desa Cendana untuk memeriksa lokasi pernikahan. Jalan menuju desa itu berkelok dan dikelilingi pepohonan besar yang menaungi jalan. Udara dingin membuat kaca mobil berembun. Damar berkonsentrasi menyetir, sementara Rina menatap keluar jendela, memperhatikan kabut tipis yang mulai turun. Entah kenapa, setiap kali mendekati desa itu, perasaan aneh menyelusup di dadanya, campuran antara kagum dan takut. Ketika mobil mereka berhenti di depan gerbang rumah tua, suasananya terasa jauh lebih sunyi dibanding kunjungan pertama. Angin bertiup pelan, menggoyangkan ranting-ranting besar di atas pagar besi yang sudah berkarat. Damar menekan klakson pelan, dan tak lama kemudian Pak Karto muncul dari balik pos kecil dengan payung hitam di tangan. Wah, Nak Rina, Nak Damar, sudah datang lagi? Sapanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu terasa kaku di wajah tuanya. Iya, Pak. Kami mau lihat lokasi taman belakang. Rencananya di situ tempat akad dan resepsi digelar, jawab Damar sopan. Pak Karto mengangguk pelan, lalu berjalan mendahului mereka. Silakan, Nak. Tapi hati-hati, tanahnya agak becek habis hujan semalam. Rina mengikuti langkah Pak Karto. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi cekikik kecil dari tanah basah. Rumah tua itu tampak lebih suram dari sebelumnya. Dindingnya lembab, catnya mengelupas dan aroma jamur lembut tercium di udara. Ia memperhatikan lorong panjang yang menuju ke ruang utama. Cahaya matahari yang menembus dari jendela tinggi tampak lemah, seperti tertahan oleh debu yang menumpuk di udara. Di salah satu dinding, tergantung lukisan seorang wanita. Memakai kebaya putih dengan wajah yang agak kabur karena usia. Entah kenapa, mata pada lukisan itu tampak seperti mengikuti setiap gerakan Rina. Ia memalingkan wajah cepat-cepat. Tapi bayangan itu seolah masih menatap dari sudut pandangannya. Rumah ini sudah lama nggak dipakai ya, Pak?
Tanya Rina. Berusaha memecah keheningan, Pak Karto berhenti sejenak dan memandang ke arah lukisan itu sebelum menjawab pelan. Ya, Enduk, setelah kejadian waktu itu, jarang ada yang mau menginjakkan kaki ke sini. Kejadian waktu itu. Damar menggernyit. Pak Karto tersenyum samar, seolah menyesal sudah bicara terlalu jauh. Nggak apa-apa, cuma dulu ada acara yang tidak berakhir baik. Tapi sudah lama sekali. Sekarang aman. Kok Rina tidak puas dengan jawaban itu? Tapi ia memilih diam. Mereka melanjutkan langkah ke taman belakang. Taman itu luas, dipenuhi bunga liar yang tumbuh tanpa arah. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar dengan batang bengkok, dan di bawahnya terdapat kolam kecil dengan air yang hampir hitam. Di sini bagus. Ya, ucap Rina sambil membayangkan dekorasi lampu-lampu kecil yang menggantung di malam hari. Kalau diberi meja panjang di tengah dan lilin-lilin kecil di sekitar kolam, suasananya pasti romantis. Damar mengangguk setuju. Aku bisa minta tim dekorasi datang minggu depan. Sementara mereka berdiskusi, Rina tiba-tiba mencium aroma aneh. Wangi melati yang kuat sekali, padahal di sekitar mereka tidak ada bunga jenis itu. Ia menoleh ke arah kolam dan untuk sesaat, ia yakin melihat bayangan putih melintas di permukaan air yang bergelombang halus. Bayangan itu seperti sosok perempuan dengan rambut panjang. Berdiri diam menatap ke arah mereka. Rina terkejut dan hampir berteriak. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Kenapa, sayang? Tanya Damar, memperhatikan wajah Rina yang pucat. Rina tersenyum kaku. Enggak, cuma mungkin aku terlalu capek. Mereka melanjutkan keliling. Tapi langkah Rina terasa berat. Ada suara samar seperti bisikan di telinganya. Lirih namun jelas, suara seorang perempuan bergetar lembut seperti tangisan. Jangan di sini, jangan ulangi. Janji berdarah. Ia menoleh cepat ke segala arah, tapi tak ada siapa pun di sana kecuali Damar dan Pak Karto yang sedang berbincang di kejauhan. Dada Rina berdebar keras. Ia menggenggam jemarinya erat-erat dan mencoba menenangkan diri menjelang siang. Mereka kembali ke ruang utama rumah untuk mencatat ukuran ruangan. Sambil menunggu Damar memotret bagian dinding, Rina berjalan ke arah tangga kayu besar yang mengarah ke lantai 2. Tangga itu tampak kokoh tapi tua, penuh debu dan sarang laba-laba. Di bawahnya, ia melihat pintu kayu tua dengan gembok berkarat. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, lebih rendah, dan sedikit tersembunyi di balik pilar. Pak Karto, ini pintu apa? Tanya Rina penasaran. Pak Karto yang mendekat langsung menatap pintu itu. Dengan raut wajah berubah tegang. Oh itu, ruang bawah tanah, Enduk, sudah lama dikunci, tidak boleh dibuka. Kenapa tidak boleh? Sudah perintah dari pemilik lama. Katanya ada barang-barang yang tidak pantas untuk dilihat manusia. Rina mengernyit, jawaban itu membuat rasa ingin tahunya justru bertambah. Tapi melihat ekspresi serius Pak Karto, ia memutuskan tidak melanjutkan pertanyaan. Hanya saja entah mengapa, ia merasa pintu itu seperti memanggil-manggilnya, seolah ada sesuatu di balik sana yang menunggu untuk ditemukan. Mereka meninggalkan rumah itu sekitar pukul 4 sore. Langit mulai menggelap, dan angin sore berembus membawa aroma tanah basah. Dalam perjalanan pulang, Rina diam saja. Matanya memandangi pepohonan yang berlari di luar jendela. Pikirannya penuh pertanyaan. Sesampainya di apartemen, ia langsung mandi dan berbaring. Namun malam itu, tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi, ia kembali berdiri di depan rumah tua itu. Hujan turun deras, dan di bawah pohon besar di taman belakang, ia melihat sosok perempuan mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu memegang buket bunga melati yang sudah busuk dan meneteskan darah dari ujung kelopak. Rina ingin berteriak tapi tak bisa. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajah pucat penuh luka. Bibirnya biru dan mata kosong tanpa bola. Suara seraknya bergetar di antara petir. Kau sudah memilih tempatku. Sekarang aku akan menemuimu. Rina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba dadanya, memastikan semuanya nyata. Tapi ketika matanya terarah ke meja rias di samping tempat tidur, jantungnya nyaris berhenti. Di sana, di atas meja, ada 3 kelopak bunga melati layu yang basah, seolah baru dipetik dari taman. Hening panjang menyelimuti kamar. Hujan kembali turun pelan di luar jendela, mengiringi suara detak jam dinding.
yang seakan bergerak lebih lambat dari biasanya, Rina duduk memandangi bunga-bunga itu tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Bukan karena udara malam, tapi karena firasat bahwa ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak seharusnya hadir di dunia ini. Rina masih teringat jelas malam itu. Hujan deras mengguyur desa Cendana, dan suara petir bergemuruh di langit ketika mereka menandatangani kontrak sewa gedung tua itu. Kini seminggu telah berlalu, dan ia kembali ke tempat yang sama. Kali ini sendirian. Damar sedang di luar kota untuk urusan kerja, sementara ia berencana melihat-lihat lokasi pernikahan lebih detail dan memastikan semua sesuai rencana. Udara pagi di desa itu terasa lembab, dedaunan basah oleh embun, dan jalan menuju rumah tua itu masih licin berlumpur. Bangunannya menjulang dengan cat putih kusam. Pilar-pilarnya berlumut, namun tetap memancarkan keanggunan masa lalu. Dari luar, rumah itu tampak seperti saksi bisu zaman kolonial, dengan jendela besar berbingkai kayu dan kaca berwarna yang memantulkan cahaya lembut matahari. Begitu masuk, aroma kayu tua dan debu memenuhi hidungnya. Langkah Rina bergema pelan di lantai marmer yang mulai retak. Ia memandangi ruangan luas yang akan menjadi tempat pesta pernikahannya. Sedikit dekorasi bunga di sini, tirai di situ. Mungkin lampu gantung kristal akan cocok di tengah. Gumamnya sambil membayangkan suasana harinya nanti, namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Di ujung ruangan, berdiri sebuah cermin besar berbingkai emas. Debunya menebal, tapi permukaannya masih cukup jernih. Untuk memantulkan bayangan, Rina menatapnya dengan rasa penasaran. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus aneh dari cermin itu. Ia mendekat, menyentuh permukaannya. Dan seketika udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Cermin peninggalan Belanda. Suara serak seorang wanita mengejutkannya dari belakang. Rina menoleh cepat. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu, mengenakan kain batik dan kebaya lusuh. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih tajam. "Maaf, saya nggak tahu kalau ada orang," ucap Rina gugup. "Namaku Mbah Warti," jawabnya. "Aku yang biasa bersih-bersih di sini, hati-hati, nak. Barang-barang di rumah ini bukan sembarangan." Rina tersenyum sopan, mengira wanita itu hanya bermaksud menakut-nakutinya. "Saya cuma mau lihat-lihat, Mbah. Tempat ini indah." Ya, Mbah Warti tidak membalas. Ia hanya memandangi cermin itu lama, lalu bergumam pelan, "Kalau kau lihat sesuatu di dalam cermin itu, jangan disapa." Rina terdiam. "Maksud Mbah?" "Dulu istri pemilik rumah ini mati gantung diri di depan cermin itu, malam sebelum pernikahannya," bisik Mbah Warti dengan suara bergetar. "Sejak itu siapapun yang akan menikah dan menatap cermin itu selalu bernasib sial." Ucapan itu membuat bulu kuduk Rina berdiri, namun ia segera tertawa kecil untuk menutupi rasa takut. Mbah, itu cuma cerita zaman dulu. Saya nggak percaya hal begitu." Mbah Warti hanya menggeleng pelan. "Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi jangan terlalu lama di sini kalau sendirian." Setelah wanita tua itu pergi, Rina masih berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya, gaun kasual. Rambut diikat rapi, wajah cerah, tapi di baliknya, sekilas ia melihat bayangan putih lewat. Rina berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Mungkin cuma bayangan sendiri, pikirnya sambil tertawa hambar. Hari itu berlalu tanpa insiden berarti. Namun malamnya Rina tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan rumah tua itu muncul di benaknya. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin yang sama. Tapi kali ini, pantulannya mengenakan gaun pengantin berlumuran darah. Ia terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia menatap ke arah cermin kecil di kamarnya. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti seseorang sedang menatap balik dari dalam pantulan itu. Pagi berikutnya, Rina berusaha melupakan mimpi buruk itu. Ia kembali sibuk dengan pekerjaan dan persiapan pernikahan, namun rasa resah tak kunjung hilang. Ketika fitting gaun pengantinnya di butik langganan, matanya tertarik pada satu gaun yang berbeda dari lainnya. Gaun antik berwarna gading dengan rendah halus dan potongan klasik. "Gaun itu bukan koleksi baru ya?" tanya Rina pemilik butik. Seorang wanita paruh baya mengenyit, "Oh itu, barang titipan. Katanya dari rumah tua di desa Cendana."
Kami belum berani jual karena katanya punya riwayat. Rina terpaku. Rumah tua di desa Cendana, hatinya berdebar. Boleh saya coba? Pemilik butik tampak ragu. Saya sarankan jangan. Mbak, gaun itu, namun Rina sudah memegangnya. Lembut tapi dingin di tangan, seolah menyerap kehangatan kulitnya. Ia masuk ke ruang ganti, mengenakannya perlahan. Begitu ia menatap dirinya di cermin, perasaannya campur aduk. Gaun itu pas sempurna di tubuhnya, tapi entah kenapa wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tiba-tiba lampu di ruang ganti berkelap-kelip. Rina menatap cermin dan di balik pantulan dirinya berdiri sosok wanita bergaun sama. Wajahnya hancur, matanya kosong. Rina menjerit, terhuyung mundur dan nyaris jatuh. Pemilik butik bergegas masuk. Mbak Rina, ada apa? Rina menunjuk ke arah cermin cerut tadi. Ada orang di situ. Wanita itu melihat ke arah cermin. Kosong, hanya pantulan mereka berdua. Mungkin Mbak capek. Katanya pelan. Rina terdiam. Ia tahu apa yang ia lihat. Namun ia memilih diam. Takut dianggap gila. Ia melepas gaun itu dengan tangan gemetar. Saat keluar dari butik, hatinya terasa berat sore itu ketika Rina menceritakan kejadian itu pada Damar lewat telepon. Laki-laki itu hanya tertawa kecil. Sayang, kamu stres kali. Namanya juga menjelang nikah. Wajar tegang, tapi Damar Rina, aku benar-benar lihat sesuatu. Udah, jangan dipikirin, minggu depan aku pulang, kita survei dekorasi bareng ya. Rina mencoba tersenyum. Iya. Namun malamnya sebelum tidur, ia mendengar suara samar dari arah jendela, seperti suara lembut seseorang berbisik. Cantik sekali. Rina menatap ke arah jendela. Dan di kaca yang memantulkan bayangan dirinya, sekilas tampak sosok wanita dalam gaun yang sama, berdiri di belakangnya. Ia menjerit, tapi ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan yang mulai turun perlahan dan membasahi dunia di luar. Dan entah kenapa, bau bunga melati samar tercium di kamarnya. Ia tahu, sejak hari itu sesuatu dari rumah tua itu telah mengikutinya pulang. Tapi Rina berusaha menolak pikiran itu. Dia mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin stres menjelang pernikahan membuat pikirannya berhalusinasi. Namun, seiring hari-hari berlalu, hal-hal aneh justru makin sering terjadi di sekitarnya. Setiap malam, bunga melati segar tiba-tiba muncul di meja rias kamarnya. Padahal ia tak pernah membelinya. Wangi itu lembut, manis, tapi juga membuat bulu kuduknya berdiri. Terkadang, gaun tidurnya terasa basah saat ia bangun pagi, seolah ada tangan dingin yang menyentuhnya di malam hari. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar bunyi halus seperti kain diseret. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari arah ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, ia keluar kamar. Hanya diterangi sinar remang dari lampu lorong, dan di sana, di kursi ruang tamu, tergantung gaun pengantin antik yang kemarin ia coba di butik. Rina tertegun. Darahnya terasa berhenti mengalir. Itu harus nggak mungkin, bisiknya. Ia mendekat perlahan. Gaun itu berbau melati, dan ujungnya basah seperti habis dicuci. Ia hendak menyentuhnya, tapi saat jarinya hampir mengenai kain itu, gaun itu jatuh sendiri ke lantai, seolah ada tangan tak terlihat yang melepaskannya. Jeritnya membelah malam. Keesokan paginya, Damar pulang dari luar kota. Ia mendapati Rina pucat, mata sembab karena tak tidur semalaman. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya lembut, meraih tangan tunangannya. Rina menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Gaun yang muncul di rumah, bunga melati bisikkan di malam hari. Damar hanya menghela napas panjang, berusaha tenang. Rina, kamu terlalu banyak mikir. Aku yakin itu cuma mimpi, atau mungkin kamu lupa beli bunga. Damar, aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang kulihat. Rina meninggikan suara, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ada yang nggak beres dengan rumah itu. Damar menatapnya serius kali ini. Oke, kalau kamu mau kita datangi lagi tempat itu, aku mau lihat sendiri. Mereka pun kembali ke rumah tua di desa Cendana sore itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit tampak murung seolah mengingatkan mereka untuk tidak datang. Begitu masuk ke halaman, daun-daun berguguran tertiup angin, dan suara pintu berderit menyambut mereka. Rina menatap ke dalam dengan hati berdebar, sementara Damar menyalakan senter dari ponselnya. Halo, ada orang? Seru Damar. Tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Di dalam, ruangan itu tampak lebih suram dari sebelumnya.
tirai-tirai panjang menutupi jendela dan cahaya redup hanya menyoroti debu yang berterbangan. Cermin besar di ujung ruangan masih berdiri tegak seolah menunggu mereka. Rina mendekat perlahan. Ia melihat dirinya di pantulan cermin, berdiri bersama Damar di belakangnya. Tapi di pantulan itu ada sosok ketiga. Seorang wanita bergaun pengantin lusuh berdiri di pojok ruangan. Menunduk Damar, bisik Rina pelan. "Kamu lihat nggak?" "Lihat apa?" tanya Damar bingung wanita itu. Namun, begitu Damar menatap ke arah yang dimaksud, sosok itu menghilang. Rina memegang lengan Damar erat-erat. "Aku nggak mau di sini lagi," katanya dengan suara serak. Mereka buru-buru keluar dari rumah itu. Tapi sebelum menutup pintu, Damar melihat sesuatu di lantai dekat pintu masuk. Sebuah foto tua yang separuh terbakar. Dalam foto itu, tampak pasangan pengantin Belanda berpose di depan rumah yang sama. Namun, yang membuat Damar bergidik adalah wajah sang pengantin wanita. Rusak, seperti terbakar, dan matanya tampak hidup. Ia membuang foto itu dan menarik Rina ke mobil. "Kita pulang sekarang." Sepanjang perjalanan, suasana hening. Rina menatap keluar jendela, matanya kosong. Namun di kaca mobil, bayangan samar gaun pengantin itu tampak mengikuti dari kejauhan seperti kabut yang menempel. Sesampainya di apartemen, Damar mencoba mengalihkan perhatian dengan bercanda dan menonton film. Tapi Rina tak banyak bicara. Ia duduk diam sesekali melirik cermin kecil di ruang tamu, seperti takut sesuatu muncul dari sana. Malamnya Damar tertidur lebih dulu. Rina yang masih terjaga duduk di depan meja rias, memandangi bayangannya sendiri. Lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya lembut. Perlahan, ia mengambil sisir dan mulai merapikan rambutnya. Tapi tiba-tiba, pantulan di cermin bergerak lebih lambat dari dirinya. Rina berhenti menyisir, matanya membesar, pantulannya tersenyum. Padahal ia tidak. Seketika lampu kamar berkedip dan sosok dalam cermin itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Rina sambil berbisik dengan suara serak, "Cantik sekali, tapi bukan untukmu." Rina berteriak keras. Damar terbangun kaget, segera memeluknya. "Rina, hei, lihat aku, kenapa?" Ia menangis sambil menunjuk cermin. Dia ada di sana. Dia bilang aku. Namun cermin itu kini hanya memantulkan mereka berdua. Damar menatap Rina yang menggigil di pelukannya. "Kita cari bantuan besok ya, kamu butuh istirahat." Tapi malam itu, bahkan ketika Damar sudah tertidur, Rina masih terjaga. Setiap kali ia hampir memejamkan mata, ia mendengar suara halus seorang wanita bernyanyi, lirih sedih dari arah jendela. "Duhai kekasih, tungguku di pelaminan." Rina menatap keluar. Di taman apartemen yang basah oleh embun malam, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon mangga. Seorang wanita dengan gaun pengantin sobek, wajahnya pucat dan berlumur darah, menatap ke arah jendelanya sambil tersenyum. Rina menjerit histeris, tapi ketika Damar terbangun dan berlari ke jendela, sosok itu sudah lenyap. Keesokan harinya, Rina tidak pergi kerja, ia hanya duduk diam di kamar memeluk lutut, menatap kosong ke arah cermin yang kini sudah ia tutupi kain putih. Namun, di balik kain itu, sesekali terdengar suara seperti sesuatu yang menggaruk dari dalam. Damar memutuskan untuk kembali ke desa Cendana, mencari Mbah Warti. Ia ingin tahu sejarah sebenarnya rumah itu. Tapi saat sampai di sana, seorang warga berkata, "Mbah Warti meninggal 3 hari lalu, nak." Ditemukan di dalam rumah itu. Di depan cermin besar, Damar terpaku, jantungnya berdegup cepat. Ia menatap rumah tua itu dari kejauhan, sunyi, tak bergerak. Tapi seolah memanggilnya untuk masuk, di salah satu jendela lantai atas, ia melihat bayangan seorang wanita mengenakan gaun pengantin berdiri menatapnya. Dan saat itu untuk pertama kalinya, Damar percaya, kutukan yang dulu dianggap hanya takhayul, itu ternyata benar-benar hidup. Bayangan wanita bergaun pengantin di jendela rumah tua itu seolah menatap langsung ke dalam hatinya. Tatapannya kosong tapi penuh makna, seolah berkata, "Kau tak seharusnya menikah dengannya." Damar mundur perlahan, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ia tak bisa langsung pulang, bukan tanpa jawaban. Ada sesuatu di rumah itu yang harus ia pahami sebelum terlambat. Ia menatap rumah tua itu sekali lagi. Bangunannya berdiri megah tapi menakutkan, seperti mayat yang diawetkan dalam keanggunan masa lalu.
Dengan langkah berat, Damar akhirnya masuk. Suara pintu tua berderit panjang. Seperti keluhan dari masa lampau, udara di dalam ruangan lembab dan bau melati menyengat. Aroma yang kini membuat Damar hampir muntah karena teringat cerita Rina. Ia berjalan pelan, menyusuri ruang utama, lalu menatap cermin besar yang berdiri di tengah ruangan. Cermin itu tampak lebih mengilap daripada sebelumnya, seolah seseorang baru saja membersihkannya. Permukaannya memantulkan wajah Damar. Tapi tidak hanya itu. Di pantulan itu, ia melihat bayangan seorang wanita bergaun pengantin, duduk di kursi di belakangnya. Damar berbalik cepat, tapi kursi itu kosong. Ia mendekati cermin berbisik pelan, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mengganggu Rina?" Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang melewati tengkuknya. Tapi tiba-tiba, permukaan cermin itu beriak halus seperti air, dan dari dalamnya muncul bayangan samar, wajah seorang wanita muda Belanda, cantik namun penuh kesedihan. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mencoba berkata sesuatu. Damar nyaris tidak berani bernafas. Ia menatap cermin itu lebih dekat, mencoba membaca gerakan bibir wanita itu. "Help me." Suara itu begitu jelas, perempuan itu memohon. Tapi sebelum Damar sempat bertanya, permukaan cermin kembali menjadi tenang. Tanpa sadar, Damar terduduk lemas. Ia merogoh ponsel mencari sinyal dan menelepon seorang warga yang kemarin menemuinya, Pak Gino, penjaga desa yang dulu bekerja di rumah itu. Tak lama lelaki tua itu datang, wajahnya penuh kerut dan mata yang tampak menyimpan banyak rahasia. "Kau seharusnya tidak masuk ke rumah ini sendirian." "Nak Damar," katanya dengan suara berat. Damar menatapnya dengan tatapan memohon. "Tolong jelaskan, Pak, siapa wanita yang mati di rumah ini? Apa hubungannya dengan cermin itu?" Pak Gino menghela napas panjang. Ia duduk di kursi tua, memandangi debu yang berputar di udara. Rumah ini dulu milik keluarga Van der Velde, bangsawan Belanda yang tinggal di sini tahun 1930-an. Putri mereka, namanya Clara, akan menikah dengan seorang pria pribumi bernama Surya, anak pelayan keluarga itu, tapi ayahnya marah besar. Pernikahan mereka dianggap aib. Damar mendengarkan dengan seksama. Pada malam sebelum pernikahan mereka, lanjut Pak Gino, Clara dikunci di kamarnya. Ia memohon agar dibiarkan pergi, tapi tidak ada yang menolong. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan tergantung di depan cermin besar di ruang dansa, dengan mengenakan gaun pengantin yang belum sempat ia kenakan di altar. Dan sejak itu, setiap kali ada pasangan yang hendak menikah dan menggunakan rumah ini sebagai tempat pesta, selalu ada kejadian aneh. Kadang salah satu mempelai meninggal, kadang keduanya tak pernah sampai ke pelaminan. Kami, orang-orang desa, menyebutnya kutukan pengantin. Damar merinding. Potongan-potongan kejadian yang dialami Rina kini mulai masuk akal. Gaun antik, cermin tua, bunga melati, dan suara nyanyian di malam hari. Semuanya berhubungan dengan arwah Clara. Tapi kenapa dia memilih Rina? Tanya Damar. Suaranya nyaris bergetar. Pak Gino memandangi Damar dengan tatapan tajam. Mungkin karena Rina telah memakai gaun Clara. Dalam kepercayaan lama, kalau seseorang memakai pakaian milik orang mati, maka roh pemiliknya akan menganggap tubuh itu sebagai wadah baru. Ucapan itu membuat darah Damar serasa membeku. Sore itu, ia segera pulang ke kota. Dalam perjalanan, pikirannya terus berputar dari wajah Rina, cermin Clara, semuanya seolah menari di matanya. Ia tak sabar ingin sampai rumah dan memastikan tunangannya baik-baik saja. Namun begitu sampai di apartemen, suasana langsung membuatnya curiga. Lampu dalam ruangan menyala redup, tirai tertutup rapat, dan udara di dalam ruangan terasa dingin seperti ruangan tanpa kehidupan. "Rina?" panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Ia melangkah ke kamar tidur, dan di sana Rina berdiri di depan cermin yang sudah ia tutupi kain putih. Tapi kali ini, kain itu sudah tersingkap separuh. Rina mengenakan gaun pengantin antik berwarna gading. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Rina, astaga, kamu ngapain pakai gaun itu lagi?" Rina menoleh pelan, matanya tampak sayu, tapi senyum samar terukir di bibirnya. Dia bilang, "Aku cantik, Mar. Lebih cantik dari siapapun." Damar mendekat dengan hati-hati. "Sayang, lepas dulu gaunnya ya. Itu bukan milikmu." Namun Rina hanya memandangi cermin itu. Dia pengantin yang gagal, Damar, sekarang. "Aku akan melanjutkan pernikahannya yang tertunda." Seketika, lampu kamar padam.
cermin di depan mereka bergetar, lalu memantulkan bayangan seorang wanita lain berdiri di belakang Rina. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum menyeramkan. "Rina, lepas gaunnya!" teriak Damar sambil menariknya, tapi Rina justru menjerit keras. Tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam cermin. Dengan seluruh tenaga, Damar meraih tubuhnya dan menarik keras-keras, hingga mereka berdua terjatuh ke lantai. Gaun itu robek di bagian bawah. Rina pingsan di pelukannya di cermin. Sosok Clara terlihat menatap mereka dengan wajah penuh kebencian, lalu menghilang dalam kabut tipis. Beberapa menit kemudian, Rina terbangun, matanya berkaca-kaca. Suaranya gemetar. Si aku lihat dia marah. Wajahnya berdarah, dia marah, dia bilang, "Aku mencuri kebahagiaannya." Damar memeluknya erat. "Kita akan cari cara untuk hentikan ini. Aku janji." Malam itu mereka tidur berdua dalam ketakutan. Damar terjaga sepanjang malam, memandangi cermin yang kini ia tutupi kembali dengan kain. Tapi tepat pukul 3 dini hari, ia mendengar sesuatu dari arah meja rias. Suara tawa lembut seorang wanita. Kain putih yang menutupi cermin perlahan bergeser sendiri, dan di baliknya tampak tulisan samar seperti goresan kuku. "Pernikahan itu milikku." Damar membeku. Ia sadar kini bahwa apapun yang menghantui mereka tidak sekadar arwah penasaran. Clara tidak ingin damai, ia ingin hidup kembali melalui tubuh Rina, dan jika mereka tak menemukan cara untuk memutus kutukan itu, maka pada hari pernikahan nanti, bukan Rina yang akan berdiri di pelaminan, melainkan pengantin dari masa lalu. Sejak malam itu, hidup Damar dan Rina berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap hari Rina semakin pucat, tubuhnya melemah, dan sering berbicara sendiri di depan cermin. Meski sudah ditutup rapat dengan kain hitam, matanya sering kosong. Dan kadang ia tersenyum tanpa alasan. Senyum yang bukan miliknya. "Dia datang lagi, Mar," bisik Rina suatu pagi. Ketika Damar baru saja membawakan sarapan, tiap malam dia menatap dari cermin, memanggil namaku. Katanya sebentar lagi waktunya tiba. Damar menatap tunangannya dengan cemas. Rambut Rina kusut, matanya cekung, dan di lehernya ada bekas merah panjang seperti bekas lilitan tali. Ia tahu ini tak bisa dibiarkan. "Sayang, kita harus pergi dari sini," kata Damar tegas. "Kita tinggalkan apartemen ini, kita pindah, oke? Aku nggak peduli pernikahan itu batal atau enggak. Aku cuma mau kamu selamat." Namun Rina hanya menatap kosong ke arah cermin yang tertutup kain. "Kita nggak bisa pergi, Mar. Dia bilang rumah ini sudah jadi miliknya juga." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Damar meremang. Dia siapa, Rin? Rina tersenyum samar. Pengantin pertama hari itu, Damar nekat menemui seorang paranormal tua bernama Ki Banyu yang direkomendasikan oleh warga desa Cendana. Rumah Ki Banyu terletak di pinggiran desa, dikelilingi pohon beringin dan dupa yang terus menyala di beranda. Saat Damar datang, lelaki tua itu sudah menunggunya, seolah tahu ia akan datang. "Yang kau bawa bukan hanya cerita." "Nah," kata Ki Banyu dengan suara serak, "aku sudah mencium aroma kematian dari jauh. Arwah yang mengikutimu sangat kuat. Ia bukan roh biasa." Damar menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Dia menguasai Rina. Setiap malam, dia semakin hilang. Ki Banyu menutup matanya sebentar, lalu berkata, "Roh itu ingin menggantikan hidup calon istrimu. Ia merasa pernikahanmu adalah pernikahan yang seharusnya menjadi miliknya. Jika tidak dicegah saat hari pernikahan tiba, arwah itu akan masuk sepenuhnya ke tubuh Rina. Bagaimana menghentikannya?" Ki Banyu membuka matanya perlahan. "Kau harus kembali ke rumah tua itu. Di sana, di balik cermin besar yang jadi pengikatnya, tersimpan benda yang menahan jiwanya di dunia ini. Kau harus menemukannya dan menghancurkannya sebelum bulan purnama nanti." Bulan purnama? Besok malam, Damar pulang dengan jantung berdebar. Ia menemukan Rina sedang duduk di lantai, memeluk cermin kecil yang tak tahu dari mana datangnya. Matanya menatap kosong ke arah bayangan dirinya sendiri. "Rina," seru Damar panik merebut cermin itu. "Kamu nggak boleh lihat ini lagi." Namun Rina menatapnya dengan senyum ganjil. "Kamu terlambat, Mar. Dia sudah di sini." Suara Rina tiba-tiba berubah, lebih berat, lebih dingin. Udara di kamar mendadak menurun drastis, dan lampu padam. Dari cermin yang dipegang Damar, muncul kabut tipis yang mengeluarkan aroma melati menyengat. Dalam kabut itu,
samar-samar terdengar suara tawa lembut seorang wanita. Cantik sekali Rina. Cermin di tangan Damar retak tiba-tiba, membuatnya menjatuhkannya ke lantai. Dari retakan itu, darah merah menetes perlahan. Malamnya, Damar memutuskan membawa Rina kembali ke desa Cendana. Ia tahu, jika ingin menyelamatkannya, satu-satunya cara adalah menghadapi kutukan. Itu langsung di sumbernya. Rumah tua itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Bulan purnama menggantung bulat di langit. Sinarnya menembus celah jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai berdebu. Angin bertiup membawa suara samar seperti rintihan wanita. Damar menggandeng tangan Rina yang lemah. Bertahan ya sayang. Ini semua akan selesai malam ini. Namun Rina diam saja. Matanya menatap lurus ke arah cermin besar di tengah ruangan. Seperti seseorang yang terpanggil pulang, Ki Banyu sudah menunggu di depan rumah dengan dupa dan kendi berisi air kembang. Ia menatap Rina lama, lalu berkata lirih, "Roh itu sudah separuh masuk, kita harus cepat." Mereka masuk ke dalam, menyalakan lilin di 4 sudut ruangan. Ki Banyu mulai membaca mantra, sementara Damar memegangi Rina agar tetap sadar. Tubuh Rina bergetar keras, keringat dingin membasahi wajahnya. "Dia marah-marah," kata Rina lirih. Suaranya seperti 2 orang yang berbicara bersamaan. Dia nggak mau pergi, dia mau hidup lagi. Cermin besar di hadapan mereka mulai bergetar. Permukaannya beriak seperti air. Dari dalamnya muncul bayangan wanita bergaun pengantin putih. Wajahnya rusak, matanya hitam pekat. Ia menatap Damar dan Rina dengan kebencian mendalam. "Dia mencuri hidupku." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Meski bibir sosok itu tak bergerak, Ki Banyu berteriak, "Cari benda peninggalannya, cepat!" Damar menoleh ke sekitar, panik. Ia melihat meja tua di pojok ruangan dengan kotak kayu kecil di atasnya. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat kalung mutiara yang telah menguning. Begitu disentuh, suara jeritan panjang menggema dari arah cermin dan sosok Clara tampak menggelepar marah di baliknya. "Jangan sentuh milikku." Cermin itu bergetar hebat hingga retak di beberapa sisi. Damar menggenggam kalung itu kuat-kuat dan berteriak, "Kau sudah mati, lepaskan dia." Namun sebelum sempat menghancurkannya, tiba-tiba Rina menjerit keras. Tubuhnya kaku, matanya berubah menjadi hitam pekat. Ia berdiri, menatap Damar dengan tatapan asing. "Jangan sakiti aku, Suryata." Suara itu bukan suara Rina. Itu suara Clara. Damar meneteskan air mata. "Aku bukan Surya, Clara. Aku hanya ingin tunanganku kembali." Clara lewat tubuh Rina menatapnya lama. "Kau mencintaiku dulu. Kau berjanji takkan tinggalkan aku. Aku bukan dia." Seru Damar. Ki Banyu menaburkan air kembang ke arah Rina sambil melantunkan doa. Cermin besar itu pecah, menyemburkan cahaya putih menyilaukan. Dari dalamnya, bayangan Clara menjerit dengan wajah penuh luka, sementara tubuh Rina ambruk tak sadarkan diri. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan rumah dalam keheningan. Damar memeluk tubuh Rina yang terbaring lemah di lantai. "Rina, bangun sayang, tolong." Setelah beberapa saat, Rina membuka matanya perlahan. "Omar, Ma." Suaranya serak tapi sadar. Damar menangis lega. "Ya, ini aku. Kamu aman sekarang." Namun Ki Banyu yang berdiri di sudut ruangan menatap mereka dengan wajah muram. "Belum selesai," katanya lirih. "Rohnya belum sepenuhnya pergi. Selama kalung itu belum dihancurkan di tempat asalnya, di depan cermin tempat ia mati, maka arwahnya masih bisa kembali." Damar menatap kalung mutiara di tangannya. Batu-batunya bergetar halus seolah masih hidup. Ia sadar perjuangan mereka belum berakhir. Malam ini mungkin mereka selamat, tapi Clara belum menghilang. Ia masih menunggu, dan kali berikutnya ia datang. Mungkin tidak hanya untuk Rina, tetapi juga untuk mereka yang berani mengganggu pernikahannya lagi. Sejak malam itu, rumah tua di desa Cendana ditinggalkan dalam keadaan hancur. Cermin besar itu pecah, dan retakannya seperti urat-urat darah di dinding yang tak bisa hilang. Namun bagi Damar dan Rina, mimpi buruk itu belum berakhir. Sejak mereka kembali ke kota, bayangan pengantin dari cermin seolah mengikuti mereka kemanapun pergi. Setiap malam, Rina sering mengigau dengan suara serak, menyebut nama yang sama berulang kali. "Clara, Clara, jangan ambil aku." Kadang ia menjerit tiba-tiba, dan tubuhnya kaku seperti tersengat listrik. Damar harus mengguncangnya sampai sadar, dan setiap kali itu terjadi,
Ia melihat mata Rina memantulkan bayangan wajah lain. Wajah perempuan dengan luka di pipi dan senyum dingin. Pagi itu, Rina menatap dirinya di depan cermin kecil di kamar mandi. Rambutnya berantakan, kulitnya pucat. Tapi yang membuatnya terdiam adalah pantulan di cermin itu. Bayangan dirinya mengenakan gaun pengantin putih kotor. Padahal tubuh aslinya memakai piyama. Ia mundur ketakutan, menjerit keras hingga Damar berlari menghampiri. "Ada apa lagi, Rin?" Dia di cermin, Mar. Aku lihat dia pakai gaun itu lagi. Dia bilang giliranku sudah dekat. Damar langsung menutup cermin itu dengan handuk, menahan napas. "Kita harus selesaikan ini, Rin. Ki Banyu bilang kalung itu harus dihancurkan di tempat asalnya. Mungkin itu satu-satunya cara." Rina menatap Damar. Air matanya jatuh pelan. "Tapi aku takut, Mar. Aku nggak kuat kalau harus kembali ke sana." Damar menggenggam tangan Rina erat. "Kalau kita biarin, dia nggak akan pernah berhenti. Aku janji, aku bakal lindungi kamu." Hari itu juga, mereka kembali ke desa Cendana membawa kalung mutiara yang disimpan dalam kotak kaca. Ki Banyu menyambut mereka dengan wajah muram. Lelaki tua itu tampak lebih lemah dari sebelumnya, tapi sorot matanya tetap tajam. "Roh itu mulai kuat lagi," katanya pelan. "Aku sudah memperingatkanmu. Setiap kali bulan purnama, ia mendapat tenaga dari darah manusia yang takut padanya. Jika kau menunggu lebih lama, tubuh Rina bisa jadi wadah tetap untuknya. Jadi malam ini kita selesaikan semuanya," ujar Damar tegas. Ki Banyu mengangguk, "Tapi hati-hati. Begitu cermin pengikatnya dibuka kembali, roh itu akan mencoba menipu kalian. Ia bisa membuat kalian melihat hal yang paling kalian takutkan atau yang paling kalian rindukan." Rina menelan ludah. "Kalau begitu, aku akan hadapi dia sendiri." Menjelang malam, mereka bertiga kembali ke rumah tua yang sama. Kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Kabut turun tebal. Bulan purnama menggantung tepat di atas atap dan suara jangkrik hilang sama sekali. Begitu mereka membuka pintu, aroma melati busuk langsung menyeruak dari dalam. Ruang tamu yang dulu penuh debu kini tampak berbeda. Ada dekorasi bunga kain putih tergantung di dinding, dan di tengah ruangan berdiri pelaminan berdebu dengan 2 kursi berhias rendah. Seolah rumah itu kembali ke masa saat Clara masih hidup. Hari pernikahannya yang gagal, Rina bergetar menggenggam lengan Damar erat. "Mar, lihat itu." Damar memandangi pelaminan dengan ngeri. Di salah satu kursinya, samar-samar tampak sosok pengantin perempuan duduk diam, menunduk. Gaun putihnya robek, wajahnya tertutup rambut panjang berantakan. Ki Banyu mulai menyiapkan dupa dan air kembang, sementara Damar menatap sosok itu dengan hati berdegup keras. "Clara," gumamnya pelan. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dari balik rambut yang menutupi wajahnya, tampak mata hitam pekat dan senyum yang menganga terlalu lebar. "Kau kembali, Surya?" Suara itu menggema, menggetarkan udara di sekitarnya. "Aku bukan Surya," balas Damar marah. "Aku datang untuk mengakhiri ini." Tiba-tiba semua lilin padam bersamaan, dan cermin besar yang dulu pecah kini menyatu kembali di dinding, memantulkan bayangan mereka bertiga. Namun anehnya, dalam pantulan itu, Damar dan Ki Banyu tidak tampak. Hanya Rina dan sosok pengantin lain berdiri di sebelahnya, menggandeng tangannya. "Lihat, Mar," bisik Rina dengan suara gemetar. "Dia di belakangku." Damar menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan di cermin yang menunjukkan sosok itu berdiri di belakang Rina, menatap dengan mata penuh kebencian. Ki Banyu mulai membaca mantra keras-keras, menaburkan air kembang ke arah cermin. Permukaannya bergetar seperti gelombang air. Dari dalamnya keluar suara jeritan panjang yang mengguncang seluruh ruangan. Lalu dari balik cermin, Clara muncul. Kali ini wujudnya lebih jelas. Gaun pengantinnya meneteskan darah dan lehernya masih terikat tali gantung. "Dia milikku!" "Rina mengambil tempatku!" teriaknya dengan suara menggelegar. Rina memegangi kepala, berteriak kesakitan. "Dia masuk ke pikiranku, Mar. Aku nggak bisa tahan." Damar mendekapnya erat. "Kuat sedikit lagi, sayang. Aku ada di sini." Clara mendekat, wajahnya makin menyeramkan. "Kau bahkan mirip denganku, tapi cintanya bukan untukmu, dia masih milikku." Cermin itu kembali memantulkan bayangan aneh. Kini yang tampak bukan Rina, melainkan Clara berdiri di pelaminan, menggandeng pria berpakaian pengantin hitam. Damar tersentak wajah pria itu. Syakemi, wajahnya sendiri,
Clara berbisik di telinganya, "Kau sudah memilihku dulu, Surya. Kini saatnya menepati janji." Damar menutup telinga mencoba tak mendengar, tapi suara itu seperti berbisik langsung di dalam pikirannya. Ia merasa dinding ruangan berputar. Udara menjadi dingin, dan dari lantai muncul genangan darah perlahan. Ki Banyu berteriak, "Hancurkan kalungnya sekarang juga." Damar tersadar, mengambil kotak kaca itu dan mengangkat kalung mutiara di atas kepala. Tapi tiba-tiba Rina menjerit dan merebutnya darinya. Matanya kembali menjadi hitam pekat. Jangan hancurkan, Mar." Suara yang keluar bukan suara Rina. Itu suara Clara lagi. Damar berusaha merebut kalung itu. Tapi Rina, Ki atau Clara, memeluknya kuat-kuat sambil menangis. "Kau sudah berjanji akan menikahiku, Mar. Jangan tinggalkan aku lagi." Tangannya bergetar, "Kau bukan dia." Clara menatap Damar dengan mata penuh kesedihan dan kemarahan yang bercampur. "Aku menunggumu selama puluhan tahun, di antara kaca dan kematian, dan sekarang kau ingin menghancurkan satu-satunya pengikatku padamu." Tiba-tiba seluruh ruangan berguncang hebat. Lilin meledak, dan dari cermin muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik Rina masuk. Damar berteriak dan menarik tubuh tunangannya sekuat tenaga Ki Banyu. "Bantu aku!" Ki Banyu menaburkan semua air kembang yang tersisa ke arah cermin. "Sekarang, Damar, hancurkan kalung itu dengan darahmu sendiri." Tanpa berpikir panjang, Damar menggigit jarinya hingga berdarah dan meneteskan darah itu ke kalung mutiara. Batu-batu putih itu berubah merah menyala. Clara menjerit keras, suaranya menggema seperti ribuan arwah. "Tidak!" Damar melempar kalung itu ke lantai dan menghancurkannya dengan batu. Seketika, cermin besar di dinding pecah berantakan, memantulkan cahaya menyilaukan hingga seluruh rumah terguncang. Rina terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil hebat. Sosok Clara tampak menggelepar di udara, sebelum akhirnya hancur menjadi kabut hitam yang lenyap perlahan. Setelah itu, rumah menjadi hening, tak ada suara apapun. Bahkan angin pun berhenti bertiup. Ki Banyu berlutut lelah. Sudah berakhir," katanya dengan napas tersengal. Damar memeluk Rina yang mulai sadar perlahan. Ia menatap wajahnya penuh kasih, memastikan bahwa yang di depannya benar-benar Rina, bukan Clara. Namun sebelum mereka pergi, cermin-cermin kecil di dinding yang tersisa bergetar pelan. Libert masih hidup, dan dari salah satunya, tampak bayangan Clara menatap dengan mata penuh dendam. Suaranya berbisik pelan, hanya cukup untuk didengar Rina. Pernikahan belum selesai, dan cermin itu retak sekali lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Rina dan Damar kembali ke kota, mencoba melanjutkan hidup dan mempersiapkan pernikahan mereka kembali. Semua orang menyangka mereka hanya menunda karena masalah teknis. Padahal sebenarnya, mereka baru saja melewati mimpi buruk yang nyaris merenggut nyawa. Meski cermin-cermin di rumah sudah disingkirkan, Rina masih sering melihat bayangan putih di ujung matanya. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Sekali waktu, ia memergoki bayangan itu berdiri di luar jendela, mengenakan gaun pengantin yang compang-camping, memandangi dirinya dengan tatapan kosong. Ia ingin bercerita pada Damar, tapi ia takut. Lelaki itu kini tampak kelelahan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering bangun tengah malam sambil memegang kepala, seperti menahan rasa sakit yang hebat. Ketika Rina menanyakan, Damar hanya menjawab singkat, "Mimpi buruk, Rin. Aku cuma mimpi buruk." Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rina terbangun karena suara langkah kaki di ruang tamu, ia mendapati Damar berdiri di depan cermin kecil yang belum sempat dibuang. Tangannya terjulur ke arah pantulan di cermin. Wajahnya tenang tapi kosong. "Damar?" bisik Rina. "Ngapain, sayang?" Damar menoleh perlahan, senyum aneh tersungging di wajahnya. "Dia datang lagi, Rin. Tapi dia nggak marah kali ini. Dia cuma mau lihat kita menikah." Rina bergidik. "Siapa?" "Clara," jawab Damar tenang. "Dia janji nggak akan ganggu kalau kita izinkan dia menyaksikan pernikahan kita." Rina mundur satu langkah, suaranya bergetar. "Jangan bilang kamu percaya dia masih di sini." Damar menatap cermin itu dalam-dalam. "Kau dengar sendiri kan waktu itu? Pernikahan belum selesai mungkin. Mungkin kita memang harus menyelesaikan apa yang belum selesai." Rina menutup mulutnya, menahan tangis. "Mar, jangan gila. Kita udah hancurin kalung itu. Udah selesain semua. Jangan mulai lagi." Namun Damar hanya menggeleng pelan dan melangkah pergi. Sejak malam itu, ia menjadi sosok yang berbeda, lebih diam,
lebih dingin. Kadang ia memandangi udara kosong dan tersenyum tanpa alasan. Seminggu kemudian, menjelang hari pernikahan mereka, semua tampak berjalan normal dari luar. Gedung resepsi telah diganti, bukan lagi rumah tua di desa Cendana. Kini mereka memilih hotel modern di pusat kota. Semua orang senang, keluarga berkumpul, dan senyum Rina di depan tamu terlihat sempurna. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berjalan ke arah sesuatu yang gelap. Pagi sebelum akad, Rina memutuskan untuk melihat gaun pengantinnya sekali lagi. Ia membuka kotak putih besar itu dan menatap kain renda yang lembut. Namun begitu ia menyentuhnya, jari-jarinya terasa dingin, terlalu dingin. Ia menatap lebih dekat dan tersentak. Ada noda merah kecil di bagian bawah gaun itu, seperti bercak darah yang baru saja mengering. Ia menjerit kecil menjatuhkan gaun itu, tapi saat memanggil Damar, noda itu lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. "Rin, kamu kenapa?" tanya Damar dari ambang pintu. Rina menggigit bibir. "Tadi ada darah di gaunku, tapi sekarang hilang." Damar tersenyum lembut. "Mungkin cuma bayanganmu, udahlah. Jangan stres, semua udah siap. Tinggal kita jalani aja." Namun saat ia pergi, Rina melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Di belakang Damar, di pantulan kaca lemari, tampak sosok wanita bergaun putih berdiri tenang. Menatap mereka berdua sore itu, hujan turun deras. Sama seperti malam ketika mereka menandatangani kontrak pertama kali di rumah tua itu, peti menyambar dan langit seolah menangis. Rina berdiri di ruang rias, menatap dirinya di cermin besar. Perias sedang menata rambutnya, tapi tatapan Rina kosong. Dalam pantulan ia melihat sesuatu yang lain. Di belakang dirinya bukan perias yang berdiri, melainkan seorang wanita pucat dengan mata hitam dan bibir membiru, menyisir rambutnya dengan lembut. Cantik sekali. Akhirnya hari itu tiba juga. Bisik suara lembut di telinganya. Rina menjerit. Berdiri spontan hingga kursi terguling. Sang perias kaget. "Mbak Rina, kenapa?" Rina menatap cermin dan wanita itu sudah lenyap. Aku cuma pusing." Perias mengangguk. Menatapnya cemas. "Mungkin karena tegang, Mbak. Nikah itu bikin banyak orang stres." Namun Rina tahu, ini bukan sekadar stres. Ia merasakan hawa dingin menempel di kulitnya, seperti ada napas lain di balik tengkuknya. Ia mencoba menenangkan diri, menghirup napas panjang, tapi saat menatap cermin lagi, gaun putih yang ia kenakan tampak berubah. Ujungnya kini berlumuran lumpur dan darah. Tidak, bisiknya. Ia memejamkan mata, berdoa keras, dan ketika membuka mata, gaun itu kembali bersih, tapi ketakutan itu tidak pergi. Beberapa jam kemudian, Damar datang menjemput dengan jas pengantin. Wajahnya tampak pucat, tapi senyumnya tetap hangat. "Kamu siap?" Rina menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda dari Damar sore itu. Tatapan matanya kosong, dingin. Seperti seseorang yang sudah menyerahkan jiwanya pada sesuatu. "Sebelum akad, aku pengen minta kamu janji satu hal," kata Rina pelan. "Kalau nanti ada yang aneh apapun itu, jangan berhenti baca doa." Ya, Damar menatapnya. "Kamu masih takut?" Rina mengangguk. Damar tersenyum lembut, tapi senyum itu terasa asing. "Jangan khawatir, Rin. Malam ini semuanya akan selesai. Setelah ini, kita berdua nggak akan diganggu lagi." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa, dada Rina justru terasa sesak. Malamnya, hujan belum juga reda, tamu-tamu datang dengan payung, dan suasana di aula hotel dipenuhi cahaya lilin. Namun di balik keindahan dekorasi itu, udara terasa aneh. Beberapa tamu mulai berbisik, mengeluh hawa dingin yang tak wajar. Ketika Rina berjalan menuju altar untuk akad, ia memperhatikan semua cermin di ruangan itu ditutupi kain putih. Tapi satu cermin besar di ujung ruangan, entah kenapa yang tidak tertutup, di dalam pantulannya, ia melihat sosok wanita lain berjalan bersamanya. Memakai gaun yang sama persis, langkah Rina goyah. Damar menatapnya khawatir. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, lampu di aula berkelap-kelip. Lilin-lilin bergoyang. Suara gamelan pernikahan yang lembut berubah sumbang. Rina berhenti. Dalam pantulan cermin, ia melihat hal yang membuat darahnya membeku. Ia melihat dirinya sendiri tersenyum. Tapi pantulan Damar bukan Damar, itu Surya. Mata laki-laki di cermin itu menatapnya penuh cinta. Lalu berkata pelan,
Akhirnya janji kita ditepati. Rina menutup mulutnya, menahan jerit. Damar menatapnya heran, tapi saat ia menoleh ke arah cermin, wajahnya berubah, pucat seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua tamu terpaku. Waktu seolah berhenti, dan dari arah cermin itu, perlahan muncul sosok pengantin perempuan berdarah, berjalan melewati pantulan, menuju dunia nyata. Senyumnya menakutkan. Matanya kosong dan dari gaunnya menetes darah segar ke lantai. "Sekarang," bisiknya lembut, "Jo, pernikahan kita dimulai." Rina menjerit histeris, dan semua lilin padam dalam sekejap. Ruangan gelap total. Hanya terdengar suara tawa lembut yang bergema. Suara pengantin dari masa lalu yang akhirnya menjemput janji yang belum ditepati. Hanya terdengar suara tawa lembut yang bergema. Suara pengantin dari masa lalu yang akhirnya menjemput janji yang belum ditepati. Suara itu seperti datang dari segala arah, memenuhi setiap sudut ruangan, mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Tawa itu berubah menjadi tangis lirih, lalu kembali menjadi bisikan manja yang dingin dan menusuk telinga. Dalam gelap total itu, Rina berusaha meraba udara, mencari Damar. "Damar, kamu di mana?" Suaranya bergetar, nyaris tertelan oleh kegelapan. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki pelan, menyeret gaun basah yang menimbulkan suara gesekan mengerikan. Seketika lampu menyala kembali, tapi hanya sebagian. Cahaya redup membuat aula itu tampak seperti dunia lain. Dekorasi bunga putih kini berubah menjadi layu. Daun-daunnya menghitam. Di atas panggung, lilin-lilin yang tersisa menyala dengan api biru. Dan di tengah altar, Rina melihat dua sosok pengantin berdiri. Yang satu adalah dirinya sendiri, yang satu lagi, adalah Clara. Rina tertegun. Matanya membesar. Clara berdiri dengan tubuh berlumuran darah, mata kosong, dan senyum yang tak manusiawi. Gaun pengantinnya basah, meneteskan cairan merah ke lantai, tapi yang membuat Rina menahan napas, di samping Clara berdiri Damar, memegang tangannya seolah sedang dalam upacara suci. "Damar," jerit Rina, "melepaskan dia." Damar menoleh perlahan, tapi tatapannya kosong, suaranya datar seolah bukan dirinya sendiri. "Kau terlambat, Rina. Hari ini aku menepati janji." Rina terhuyung. "Janji apa?" "Dia bukan kamu, Mar. Dia Surya. Kamu bukan dia." Clara menatap Rina dengan mata dingin, lalu melangkah maju. "Kau selalu ingin mengambil apa yang bukan milikmu. Rina, gaun itu, tempat itu, bahkan suamimu. Sekarang kau akan mengerti bagaimana rasanya ditinggalkan di pelaminan." Begitu ia berbicara, udara di ruangan menjadi beku. Tamparan angin dingin membuat lilin berkelap-kelip, dan suara bisikan ratusan arwah terdengar samar di antara gema hujan di luar. Tamu-tamu yang hadir kini berdiri membatu, wajah mereka tampak pucat. Seolah kehilangan jiwa, mereka seperti patung hidup, terjebak antara dunia nyata dan dunia arwah. Rina berlari menuju Damar, mencoba mengguncangnya. "Bangun, Mar! Ini bukan kamu! Lihat aku!" Damar menatapnya sesaat, matanya bergetar, seolah ada pertarungan di dalam dirinya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Clara menariknya ke pelaminan. "Dia milikku," teriak Clara dengan suara menggema, membuat cermin-cermin di sekeliling ruangan bergetar hebat. Rina jatuh tersungkur. Air matanya mengalir deras. "Saya tolong, jangan ambil dia. Aku cuma mau hidup tenang." Clara mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Kau pikir aku tidak ingin tenang? Aku juga hanya ingin menikah, tapi mereka semua mengkhianatiku." Pengantin lelaki itu lari di hari pernikahan dan aku mati menggantung diri di depan cermin itu sambil menunggu janji yang tak pernah ditepati. Suara Clara berubah menjadi tangis lirih, tapi tatapannya tetap menusuk. "Sekarang giliranku menagih janji. Tidak ada pernikahan yang akan berlangsung bahagia sampai aku ikut menikah." Tiba-tiba, semua lilin padam lagi. Dari kegelapan, terdengar suara gamelan lembut, tapi nadanya sumbang dan patah-patah. Lalu muncul pendar cahaya dari arah altar. Di sana, Rina melihat meja akad yang tertata rapi, dengan 2 kursi, satu untuk Damar, satu untuk Clara. Rina menjerit, berlari ke arah altar, tapi langkahnya berat, seolah tanah menariknya ke bawah. Di lantai, genangan darah mulai muncul dan membentuk jejak menuju pelaminan. "Tidak, aku nggak akan biarkan kamu ambil dia," isak Rina sambil berusaha berdiri. Dari kejauhan, suara Ki Banyu terdengar,
Lelaki tua itu datang bersama beberapa orang desa yang membawa dupa dan air kembang. Jangan biarkan mereka bersatu. Kalau upacara itu selesai, arwah pengantin itu akan hidup kembali melalui tubuh Damar. Rina menatap ke arah altar. Damar kini duduk di kursinya, tangannya gemetar, matanya merah seperti terbakar api. Clara di sebelahnya tersenyum puas. Saksi-saksinya sudah datang, bisiknya lembut. Memandangi para tamu yang kini berdiri membatu seperti patung, Ki Banyu segera membaca doa keras-keras. Suaranya menggema melawan bisikan-bisikan dari dunia lain. Clara mengerang marah, wajahnya berubah menyeramkan. Darah menetes dari matanya, namun ia tetap menatap Damar dengan tatapan penuh cinta yang sakit. Ucapkan ijabnya, Suryadi, katanya lembut. Menggenggam tangan Damar dan katakan, kau menerimaku sebagai istrimu. Damar menggigil. Suaranya parau, jangan Damar, itu bukan dia, teriak Rina sambil berlari mendekat. Namun arwah-arwah dari cermin mulai keluar, menarik tubuhnya ke belakang. Puluhan tangan pucat menahan kakinya, membisikkan kata-kata yang tak dimengerti Rina. Lawan dia, seru Ki Banyu sambil menaburkan air kembang ke arah arwah-arwah itu. Cermin adalah jalannya, hancurkan pantulannya. Rina menoleh, di belakang altar berdiri cermin besar. Cermin yang dulu ada di rumah tua itu, kini entah bagaimana muncul di sana. Permukaannya beriak seperti air, memantulkan upacara sesat itu dengan jelas. Dengan sisa tenaga, Rina meraih pecahan kaca dari lantai, lalu melemparkannya ke arah cermin itu. Tapi bukan pecahan yang menembus. Seolah kaca itu menolak benda duniawi, Clara menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa menghentikan janji ini lagi. Namun Rina melihat sesuatu. Di pantulan cermin, wajah Clara tidak sama seperti yang ia lihat di dunia nyata. Di balik gaun dan darah, ia masih bisa melihat perempuan yang dulu hanya ingin dicintai. Seketika, rasa iba menyelinap di hati Rina. Ia mendekat, menatap ke arah cermin dengan mata berlinang. Clara, aku tahu kamu disakiti, tapi kamu bukan monster. Kamu cuma terluka. Clara terdiam, senyumnya perlahan pudar. Air mata darah jatuh dari matanya. Kau masih bisa tenang, Clara. Aku akan menyelesaikan pernikahanmu. Tapi bukan dengan darah, bukan dengan kematian, lanjut Rina lirih. Biarkan aku jadi pengantinnya. Aku akan jadi pengantin pengganti. Asalkan kamu lepaskan Damar. Ki Banyu menatap Rina ngeri. Jangan nak, itu berbahaya. Namun Rina tetap maju. Kalau itu satu-satunya cara dia bisa pergi dengan damai, biar aku yang melakukannya. Clara menatapnya lama. Kemudian perlahan tersenyum. Kau rela? Rina mengangguk dengan air mata. Rela. Cermin itu bergetar hebat, dan cahaya putih keluar dari dalamnya. Clara melangkah mundur, lalu menatap Damar yang kini mulai sadar kembali. Dia menyerahkan tempatmu padaku, Surya. Sekarang aku bisa pergi. Tubuh Clara perlahan berubah menjadi kabut putih yang lembut, mengelilingi Rina dan Damar. Dari dalam kabut itu, terdengar suara tangisan bahagia dan gamelan yang kini berubah lembut. Tenang, cahaya itu semakin terang, hingga seluruh aula terselimuti kilau putih. Ketika semuanya kembali normal, Rina terbaring di lantai. Damar memeluknya erat. Ki Banyu datang, memeriksa nadinya. Rina masih hidup tapi lemah. Cermin besar di belakang altar kini benar-benar pecah, hancur menjadi debu halus yang terbawa angin. Sudah berakhir, bisik-bisik Ki Banyu. Dia akhirnya tenang. Rina membuka mata perlahan, menatap Damar yang menangis di pelukannya. Sudah selesai kan? Suaranya lemah tapi tenang. Damar mengangguk sambil menggenggam tangannya. Sudah sayang, dia sudah pergi. Namun di kejauhan, dari arah debu cermin yang berhamburan, terdengar suara lembut seperti nyanyian pernikahan kuno, dan di pantulan serpihan kaca yang berserakan di lantai. Sekilas terlihat bayangan Clara tersenyum dengan damai, lalu lenyap bersama cahaya. Hujan berhenti malam itu, udara menjadi hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi di antara suara doa dan tangis bahagia, Rina tahu satu hal pasti. Setiap janji, bahkan dari arwah sekalipun, selalu menuntut penyelesaian dan kadang, harga dari sebuah janji adalah darah dan cinta yang abadi.